Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai para habaib Dzurriyyatur Rasul selaku anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita muliakan, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pewaris para nabi, yang mohon maaf dalam hal ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim dan cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, para kiai kita, para asatid kita semuanya insyaallah senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah sehatkan badannya dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap dari takmir Masjid Al-Musyarrafah, dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, dan juga segenap tokoh sepuh masyarakat, dan teristimewanya kepada segenap daripada kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Pada malam hari ini merupakan satu keuntungan bagi kita semua ketika kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bergabung di dalam satu majelis dalam rangka pengajian umum. Kenapa? Karena maaf banyak orang sekarang ini ketika hadir pengajian neka banyak saya tak aromasa oleh raceke, Pak. Betul apa tidak? Malam mangken sampai entar ke pengajian neka aromasa oleh raceken apa oleh apa? Oleh nase
benih kene ka maksud bu nase banyak orang kene ka Pak bila entar ka pengajian bahkan tidak sedikit mereka merasa beban. Pengajian pule jangan malu tak mare-mare dia doki molot doki Isra Mi'raj doki haflah doki terus dia merasa beban. Kenapa? Karena waktu mereka tersita yang tadinya mungkin bekto keneka bisa untuk dong tedungan, bisa untuk main game, bisa untuk lenjolonan, akhirnya tersita dengan adanya pengajian. Padahal entar ka pengajian keneka Pak bu arwah rajeke saya paling raja sampian digerakkan kaki sampian dan demi Allah tidak ada yang bisa sampai ke tempat pengajian seperti ini illah man wafaqallah kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Neka pengajian umum satojo yonjong tapi seentar coba hitung bandingkan moso si entar ke masih lebih banyak. Nah itu baik ngeding tatang kena tahu coba di pengajian anak mata entar lebih nyaman tedung. Aku boleh resek ojon kau lepas tak ada pak kalau pak ojon terus hari ini serem tak ada pak baru mak keluar dari bungkuk tak bisa entar kamu mobil tak bisa terus masuk angin boleh tapi alhamdulillah akhirnya agak reda kita naik mobil naik tongkang abit giangan tos ya alhamdulillah pokoknya ada pak tak terlambat sebelumnya nyoon saborah baik. Banyak di antara mereka yang tidak merasakan mendapatkan rezeki Pak padahal nikah rezeki saya paling rajo Pak sampean pada Pak sarang Allah ke nikah rezeki saya paling rajo nomor situng kalau abrit atau kalau sampean nomor situng Nabi si adabu Pak annad dunya la yu'ti Allah man yuhibbuhu wala man yuhib annad dunya yu'ti Allah man yuhibbu wala man yuhib saangkuna senyamana dunya arya etu paringagi sareng Allah kaungki orang se cinta moso orang se tak cinta sareng Allah Pak. Artinya apa? Baik dia orang ahli maksiat maupun dia orang yang ahli ibadah, orang se muslim, orang se kafir, silahkan untuk mengambil yang namanya dunia karena dunia tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi melanjutkan hadisnya walakin la yu'tiyal ilma illa man yuhibbuhu minal abror akan tetapi ilmu ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Artinya apa? Untuk ilmu agama kenapa Pak khusus Pak diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang yang baik. Maka berdasarkan hadis ini insya Allah kita pada malam hari ini adalah orang pilihan-pilihan Allah, kita dicinta oleh Allah termasuk dari kalangan orang-orang sebagus alhamdulillah. Nomor dua Ka'ab al-Ahbar neka adhabu lau anna thawaba majalisil ilmi badalinas laktadalu alaih saumpamana pahalana orang seajar keneka patangale sareng Allah ditampakkan Pak malam mangken sampai entar ngaji keneka saumpamana pahalana ka patangale Pak laktadalu alaih niscaya manusia akan saling berperang akan saling berebut bahkan akan saling membunuh untuk mendapatkan yang namanya pahala belajar tapi sayang 1000 sayang pahala kena kata patangale Pak sampai nangale kapal najer Pak tak nangale saya kena sampean tak arab mun patangale sampean arab bu Pak contoh misal malam mangken kalau atuh umpes 100 juta Pak tabur Pak kira-kira arab tak arab atokar tak atokar perang tak perang apa tangale tekala ojon terus mosok angin
pengumuman panitia siapa seentar oleh PC 10 juta. Entar tak entar? Tekalah sakit arangka Pak. Apa? PES? Tangale lah begitu. Andaikan pahalanya ilmu neka patangale Pak arepuk satu aja Pak. Bahkan dikatakan hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Bahkan para pejabat, para penguasa akan meninggalkan jabatannya, akan meninggalkan kekuasaannya demi untuk mendapatkan pahala daripada belajar. Hatta yatruka kullu dhi suqin suqahu. Bahkan orang-orang yang ada di pasar, seandi toko, seadegeng, sadeje Pak akan meninggalkan dagangannya, meninggalkan pasarnya demi mendapatkan daripada pahala. Ajar, tapi makin sobung orang siarpu Pak. Pejabat sobung siarpu untuk pengajian ka sobung. Sebenarnya arpu jabah, arpu or bila para pelean buru entar ka pengajian. Men mare pele demak beda sobung. Bekto pelean engak ka kiai, engak ka habib, engak ka ustad, engak ka kompolan, minta tolong bejaki surat ini ayat ini minta baca Pak. Kirinan oleh korse Pak. Ayat teloba korse nakun saya ingat. Sebelum tadi minta tolong maca ayat kursi 1000 kali, minta ayat kursi sekian kali. Letati ayat tede mata itu mau ada tojuk ekor sena nyaman bon. Begitu juga orang-orang yang di pasar ada siara ajar Pak, tapi oleh misalnya dagangan bareng semodo arep pulaan. Ini yang terjadi sekarang. Nah, jadi hadirnya kita malam hari ini kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, keuntungan ini Pak tidak bisa ditukar dengan dunia. Sampean bisa entar ngaji kene Pak. Itu tidak bisa ditukar dengan dunia Pak, karena hal inilah nanti yang akan menjadikan Anda senang nanti di akhirat. Mungkin sampean apa hasil orang ngaji acara? Ya nggak itu tapi deki Pak demi Allah. Anda akan bersyukur ketika Anda bisa duduk di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena bumi yang Anda duduki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tuhadditsu akhbaraha. Di hari kelak bumi akan bercerita tentang kejadiannya, Pak. Diriwayatkan bumi akan menjadi saksi bagi kita semuanya, Pak. Di hadapan Allah bumi akan berbicara, "Ya Allah, di malam Ahad, malam Ahad tanggal sekian, jam sekian di desa Lenteng, apolong sateje di atas punggungku mereka berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, mereka membahas ilmu-ilmumu di situ, bersolawat dengan nabimu, aku saksinya." Karena bumi tadi bersaksi sateje manusia si apolong kenika Pak, dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa-siapa orang maksiat di atas sana bumi, maka bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku saksinya fulan, apolong, akompol di atas punggungku bermaksiat kepadamu, durhaka kepadamu. Aku saksinya, seret dia ke neraka jahanam. Seret Pak. Makanya jelek-geleun bila entar kadang duten Pak. Bidu wanita nyawer-nyawer, asik, senga. Bumi tidak terima, senga. Bahkan belum hari kiamat, bumi sudah mengatakan, apa kata bumi? Anta tadhak ala dhahri wa satabki ala batni. Bakna makin akhle di atas nangko, pagi cong, bakna bekal nangis dalam tabu nangko. Kalau leben sampean satu jam makin nongko di atas bumi Pak, sakeceki kalau leben sampean masuk dalam tanah Pak. Masuk dalam bumi. Siapa sih yang maksiat kepek masuk bumi Pak. Hati-hati. Makin orang nega Pak, lek geleun maksiat Pak. Lupa kabien Pak. Saya hati-hati di sini. Hidup bukan untuk main-main. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau adhabu Pak. Ad-dunya mahi mizah wal jannah mahi balash. Apa tu buna? Dunia neka bener dengan nak kerja. Odik neka ongguan benek kerja
wal jannah ben swarga mereka tak gratis. Aduk caritana surga mereka gratis sobung majar. Apa bojorna? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwamu dan dengan hartamu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli apa yang dibeli dari orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, jiwanya, raganya, hartanya, dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka naman sampean neka Pak, kalau mau berkorban untuk Allah. Anda mau mengeluarkan harta, keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu semua akan dibeli oleh Allah, diganti dengan tiket surga. Tapi saya ingat yang dia foya-foyakan uangnya, bahkan makin neka banyak saya nyabung aja, banyak saya judi online, taruhan, banyak tak banyak. Piala dunia bodoh si taruhan banyak, nyabung aja bodoh, toro bodoh, judi online, game bodoh kapi. Saya kemau orang nggak tertawa bodoh. Saya nggak hari tak oleh haram. Kalau anda buang harta anda sia-sia, hati-hati, itu termasuk perbuatan tabdzir, pemborosan. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir, yang membuang-buang hartanya bukan di jalan Allah, mereka satujo taretan nase. Berarti men bodo orang nyawer, neka mubadzir na banten. Bodo dangdut, bodo bidu wanita, sawer. Bodo sinden, sawer. Bodo tak bodo? Haram tak haram? Haram. Itu perbuatan mubadzir. Nah, orang seampo nyawer geneka arwah taretan na setan. Ngerti? Ingat. Mensampian tak pernah atemu setan, tero atemu setan gempang sare orang senyawer. Pas salame, ahlan berarti nah betian na taretan na setan buru tahu kok. Ngerti Pak? Bu? Saya nggak jago laki na aja sampai nyawer. On. Jelas kira-kira? Ini keuntungan kita hadir dalam majlis. Oleh tahu ilmuna Allah. Kalaupun kita mau bercerita tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj ini termasuk simbol-simbolnya Allah, termasuk syiarnya Allah. Sehingga pada malam hari ini sekali lagi ketika kita memperingati, kita mengagungkan kejadian Isra Mi'raj, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa orang Pak yang mengagungkan daripada simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah seperti Isra Mi'raj ini, maka itu adalah muncul timbul dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau kita cerita Isra Mi'raj neka lancung Pak, tak kira kelar, sajam tak mare. 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu, sebulan tak mare, tak kelar Pak. Kenapa? Karena ini perjalanan yang begitu luar biasa, perjalanan yang hanya sebentar tapi diceritakan tidak ada habisnya. Lain kalau musuh sampian perjalanan sebulan sajemare cerita, tapi Nabi Muhammad perjalanan singkat diceritakan bertahun-tahun tidak ada habisnya. Mau dibahas dari berbagai macam segi tak mare-mare Pak. Sehingga kita malam hari ini tidak membahas Isra Mi'rajnya, terlalu panjang dibahas. Tapi apa yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj? Baik, sedikit tentang Isra Mi'raj. Allah mengatakan asra bi abdihi lailan. Allah memperjalankan Nabi itu di malam hari lailan. Kenapa Allah tidak mengatakan lailatan? Di sini dibahas oleh para ulama. Kalau lailatan itu tak
taknya itu artinya menunjukkan arti istighraq untuk seluruh malam, dan litakid untuk menguatkan dari kalimat asrah. Tapi kalau lailan itu artinya sebagian malam, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulid Dibaknya. Di situ beliau menulis bagaimana Allah mengatakan summa arudduhu qabla ayyabrudal faras. Kemudian aku kembalikan beli mosongkok Nabi Muhammad keneka sebelum kenengan tedunga keneka celep. Orang keneka Pak bila tojuk pada sampean mangken manceng. Kira-kira kenengan tojukna angak tak angak? Angak. Kira-kira berempa abid angak na keneka? Hitungan menit. Itulah gambaran Nabi Muhammad. Tapi kok bisa perjalanan yang singkat? Sesingkat apa sih perjalanan Nabi? Ya sesingkat tadi itu. Padahal orang bine di sana emak-emak bila nengku sinetron caretana lebur takok ketinggalan begitu iklan berkala suka jeding jabana cucu bon kajeding cepet-cepet langsung abuli boleh toju boleh takok kaelangan careta lah nggak kena ka Isra Mi'raj Pak. Sebab kenapa? Begitu emak keneka masuk ke jeding abli boleh neka pakun angak kian tak jelek belekak tojuk boleh won. Nah itulah gambaran Isra Mi'raj. Tapi kenapa semua kejadian yang terjadi tadi itu bisa tercapai oleh Nabi dengan waktu yang singkat? Ternyata Nabi itu dikeluarkan dari waktu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sya'rawi. Beliau menjelaskan, jadi kejadian Isra Mi'raj ini seperti kejadiannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kena tedung 300 sangat tahun. Nah, tapi dia tidak terkena waktu sehingga bagi dirinya mungkin tidur hanya berapa jam saja. Begitu dia bangun pakun ki ngodo tak tua. Kalau dia terkena waktu maka dia akan tua rentah bahkan sudah menjadi tulang. Nah begitu juga Nabi Muhammad, dia tidak terkena oleh waktu, keluar dari waktu dia, sehingga Nabi Muhammad itu perjalanannya begitu panjang dan dia mencapai semuanya hanya dalam waktu yang singkat, dikeluarkan oleh Allah dari waktu pada umumnya, dan itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini perjalanan yang tidak bisa memang dimasukkan dalam akal sampai kapanpun, hanya butuh keimanan. Untung kau lebih sampean makin partaje Pak. Kalau tanya sampean partaje ka cerita Isra Mi'raj. Partaje. Sampean partaje nih kak ngeding dari siapa? Dari ulama, dari guru, dari kiai, dari habib. Ontong sampean Pak. Masya Allah sampean. Ini kejadian 1400 tahun yang lalu. Saya careta benih kiai, benih habib. Langsung Rasulullah Pak kayak ngoring tak partaje. Secara tak Rasul langsung Nabi di hadapan semua manusia majelis pada malam hari ini. Maka saya katakan beruntung malam hari ini kita. Bayangkan Nabi pernah bercerita ditolak, bahkan Nabi susah ketika itu. Susah Nabi Muhammad Pak. Lalu bayangkan kalau Nabi hadir pada malam hari ini bersama kita, nangale sampai 1 partajo ka Isra Mi'raj Pak, bahkan sampai mengagungkan, memperingati setiap tahun. Kira-kira Nabi bunga tak bunga? Bunga, alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Baik, saya tidak bicara panjang tentang ceritanya, tapi kejadiannya dulu. Menurut jumhur ulama, sepakat sebagian besar ulama, kejadian Isra Mi'raj keneka terjadi di malam Senin, yaitu tanggal 17 Rajab. Itu kejadian sebagian jumhur ulama. Ada sebagian kecil yang mengatakan bukan di hari itu. Ada sedikit perbedaan. Baik, jumhur mengatakan malam Senin, malam 17 Rajab. Pagi kulaku Nabi kenika Pak toju dalam keadaan susah. Sedih Nabi Muhammad Pak. Apa yang disedihkan oleh Nabi? Yang disedihkan oleh Nabi adalah bagaimana dia akan bercerita. Bagaimana semade Pak aka orang-orang carita kenika beremah. Sebab Nabi khawatir mereka tidak percaya. Nabi TV tahu, tak kira pertajo orang kenika. Siapa sih pertajo? Padahal kaula makin cerita. Habib naik apa Habib dari tongkang Habib? Dari Talango Habib kaula naik tongkang ngabur. Pertajo tak pertajo sampean? Ana apa tak pertajo? Pola ngabur tak masuk akal. Lah,
Men sampean odi zaman Nabi Muhammad kira-kira norok Sayyidina Abu Bakar pada protokol gelap sambutan apa norok Abu Jahal? Ayo kalau tanya norok siapa kira-kira sampean? Ayo makanya ontong sampean odi mangken. Bahkan sebagian saya odi mangken ki banyak si norok Abu Janda. Di tengah kesusahan Nabi sosa pak, tengah-tengah susah nika subhanallah lebat famarro bihi aduwullah Abu Jahal lebat senyaman Abu Jahal kene pak lebat nangale Nabi sosa memang kalakuan nama sosa Nabi pak nangale Nabi sosa seneng pak hari ya budak apa Muhammad remek sosa yentare wasaala atanya hal min syai ya Muhammad hal min syai ya man bahasa dari sini ya Muhammad engkau ngabas robuna buna cara susah beda apa Muhammad cara susah buna ya Muhammad iya engkau susah kenapa ini usriya bilal engkau malam ma pacelen sarang Allah ila aina ya Muhammad da emma buna pacelen Allah ila baitil maqdis Palestin wah aceng Abu Jahal pak ya Muhammad malam ma buna pacelen dari Mekah entar ke Palestin fa asbahta baina dhahranaina ben kulaku beuna beuna nangko iya beres beuna tak parta aja Ujahal antos lu Muhammad malam mah beuna ke Palestin ka Baitul Maqdis iya mangken kulaku beuna nangko iya Allah tak parta aja Pak Abu Jahal Pak pas ngocak ya Muhammad inda autu gaumak atu hadithahum bima hadatsani men engkok ngolok orang-orang satejo umat teu beunah kenika kira-kira beunah beungal acarita iya beungal engkok langsung acereng Abu Jahal Pak kesempatan Pak ya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay ya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay halumu hei satejo orang-orang Quraisy keturunan bani Ka'ab bin Lu'ay apolong akumpul keluar kabeh Pak keluar banyak keluar kabeh fanfaddat ilaihimal majalis berkumpullah majlis seperti malam hari ini Pak apolong satejo Pak apolong kabeh atanya beda apa ya Abu Jahal beuna mengolong kok dia beda apa ya Muhammad hadithhum bima hadatsani careta beuna Muhammad sebagaimana engkau cerita kepadaku ayo careta iya engkau malam mae pacelen langsung Nabi Muhammad si careta Pak bener kiai boleh Pak Nabi langsung yang mengalami perjalanannya engkau abdina malam mae pacelen sareng Allah deuma satu tanya deuma Palestin nekuk cetak bodoh si nekuk cetak bodoh si asiol bodoh si akopa wah petangan kabeh pokoknya Pak dikatakan Muhammad malam ambek naik pajalan kulaku bude dia iya patepak Muhammad beuna beres cenah mari lah ngopi beuna can orang semenep kene mari ngopi beuna mari lu akhirnya Nabi Muhammad iya engko pajalan subhanallah beda situng orang kene Pak ngocak ya Muhammad kami ini sudah sampai ke Palestina area telo bulan buru depak entar mulan yang kata telo bulan sabulan itu mereka buru depak masa sama lembut Muhammad cana iya engkau depak taib engkau depak ke Palestina mangken coba sampean caretah ajunan caretah tentang Masjidil Aqsa bede berempah labenga bernanah napah bayangkan Pak Nabi Muhammad tanya ki bede berempah labeng apa entar ka Masjidil Aqsa tak ngetong labeng Pak sambian penjumat entar ka masjid bede berempah labeng lepas sambian cek entar ka masjid tak ngetong labeng entar ka sampojong nah Nabi Muhammad begitu ada urusan yang besar tapi karena ditantang oleh mereka menlakar beuna depak ka Palestin coba beuna careta ya Muhammad baik careta Nabi Muhammad di tengah careta Nabi kimeng apa boleh seorang subhanallah Allah tampakkan yang namanya faji abil masjid pada teng masjid ya denangkok Nabi Muhammad pada teng Pak ingat proyektor kene Pak ingat layar Pak ada layar rambut Pak nangale Nabi Muhammad acareta tung Pak acareta lengkap detail tak kerjut orang kene Pak iya tepak iya tapi padahal dia tak pernah depak kan artinya ada di Mekah dia belum sampai ke Palestina bisa cerita tentang Palestina berarti area depak cara si kancana tak mungkin sama malam tak masuk akal coba saya lain boleh ya Muhammad
Area bodo rombongan Mekah mangkat ke Palestina ampun para 3 bulan. Kira-kira neka sekarang bektona abeli. Bekna atemo panten. Men lakar beuna depak pasti atemo. Ciri-cirinya begini-begini, ya atemo. Sebut akhir ciri-cirinya begini. Iya tepat lagi ya. Kira-kira bila depakna? Apa kata Nabi Muhammad? Kulaku Senin, kan malam Senin Isra Mi'raj. Kulaku berarti hari Senin. Nabi ngocak, insyaallah depakna are Rebu sebelum matahari terbenam. Oh iyalah. Ayo bubar majelis, bubar satu jok mulai kabungkon abang sebeng Pak. Senin, Selasa, Rebu. Apolong boleh Pak, hari Rebu Pak ngantos sampai sebelum matahari datang berarti tepat. Sampai matahari terbenam tak datang berarti Nabi lecek. Satu jam Mekah ngantos Pak. Ngantos pagi tak ada, siang tak ada, parak kasuri Pak. Tak datang dia. Nabi sosagi ya Pak. Aduh bermame tak datang ria. Hari yang tak datang elang carita Islam. Ini buru Isra bener Mi'raj Pak. Buru carita Isra tak partajo Pak. Dari Mekah ke Palestina pun tak partajo. Berapa pas entar ke langit Pak. Dalam riwayat dikatakan antara satu langit dengan langit berikutnya itu butuh 500 tahun perjalanan. Langit situng 500, 2 kata telok 500, telok kampak 500, pas kali lagi betok. Pas orang nikah berempah. Ayo. Ini baru cerita Mekah ke Palestina pun tak partajo. Berma Mi'raj kira-kira Pak. Ini sampai tak datang game. Sosa Nabi Muhammad Pak. Sore para maghrib metak masuk ke rombongan ya Allah bermaria. Menderita datang carita Islam ampun sudah selesai game sudah Islam. Akhirnya Nabi harus ambil tindakan angkat tanang Pak. Ya Allah tolong ya Allah mata are Pak Ambu sakejek sampai orang-orang datang. Pak Ambu mata are Pak langsung mainannya Nabi luar angkasa Pak. Takgung nanggung mata are minta Pak Ambu. Kira-kira Nabi saya minta beri namanten. Oh dikasih Pak, dikasih. Kata Sayyidina Aisyah, ma ra'aitu rabbak illa wa yusarik fi ridhak. Ya Muhammad, engkau tak pernah ngalih Tuhan nebutna kecuali memanjakan kepadamu. Apa saya minta langsung beri. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, lam tuhbas syamsun illa liyusha', lam tuhbas syamsun li ahadin illa liyusha' bin nun. Matahari tidak pernah ditahan atau tertahan atau ambu kecuali untuk Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun kena apa? Asisten Nabi Musa. Asisten Nabi Musa boy bisa maambu matahari apa boleh Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat matahari berhenti 2 kali di zaman Nabi. Situng kejadian Isra Mi'raj, kedua ketika Sayyiduna Ali karramallahu wajhah belum sempat sholat asar, para ke maghrib belum sholat asar, tak sempat ke pambu musuh Nabi Muhammad sehingga Sayyidina Ali bisa sampai jeng asar. Assalamualaikum jalan boleh masuk ke maghrib. Maka sampean mentro main-main nggak kena Pak, cek nanggung Pak. Minta ya Allah gila sampean berarti ya. Akhirnya apa terjadi? Matahari berhenti Pak, diminta sama Allah berhenti matahari Pak. Nengen tak jalan matahari Pak. Saya nggak boleh jam salbut jam sadunia kenika Pak. Orang-orang Mekah tak tahu, cuma matahari ambun tak tahu. Cuma ada jam soalnya. Sore abuk abid pokoknya, tak maghrib pun Pak. Sampai rombongan datang rombongan, masuk rombongan, matahari terbenam. Selesai, Pak jalan boleh terbenam. Nah rombongan kenika ya cek Pak, tengku ciri-ciri apa yang disebutkan sama Nabi persis Pak. Tapi subhanallah Pak kun tak partajo orang-orang Pak. Banyak bahkan yang kafir tidak percaya, yang muslim banyak yang keluar dari Islam murtad tidak percaya dengan cerita Isra wal Mi'raj. Makanya alhamdulillah kalau pun sampean mangken Pak partaje ka cerita Isra Mi'raj ini bertanda kita semua orang yang beriman alhamdulillah. Nah, dari kejadian Isra Mi'raj ini kalau mau diceritakan panjang, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika Nabi dan malaikat Jibril sampai di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Dikatakan muntaha di sini Pak.
Malaikat Jibril tak bisa terus Pak sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril atau bukan Nabi Muhammad ngereng kak dinto abdina ya Muhammad ajunan takaddam terus maju. Jibril bek nangone engko dari mulai Masjidil Haram Mekah sampai ke Palestina sampai ke langit situng dua tolok sampai ke Sidratul Muntaha mangken pas engko etina akiya dikatakan ya Rasulullah benih abdin nani saki ajunan keng abdin tak kelar narosaki lau taqaddamtu khatwatan lah taraktu men engko apa maju satengkak hoy tau berabdina ya Muhammad men ajunan terbuat dari cahayanya Allah dan yang terbuat dari cahaya Allah tidak akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala karena setelah Sidratul Muntaha itu disebut dengan alam lahud yaitu alam ketuhanan. Makanya dikatakan muntaha. Kenapa? Li'annahu yantahi ilaihi ma fis samawati wal ard. Kullu ma fis samawati wal ard. Ambu pun Pak intaha, selesai. Semua yang di langit dan semua yang di bumi cekak sampai muntaha, tak bisa terus boleh. Karena itu adalah alam ketuhanan yang bisa tembus hanya Nabi Muhammad. Dan yang tahu di mana tempat itu hanya Allah dan Nabi Muhammad. Naik sampai ke situ kenangan ada saya tahu illa Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad dengan Allah itu berjarak tidak kurang dari 2 anak busur panah. Sangat-sangat dekat, hanya jarak berapa meter saja. Luar biasa. Nah, ketika Nabi itu sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ambu tak bisa. Maaf ya Rasulullah, saya berhenti sampai di sini. Terus aki ajunan. Nah, naik Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad naik, tak kerjet malaikat Jibril mengambus Pak. Subhanallah, tak kerjet. Apa yang dikaitkan malaikat Jibril? Nah, malaikat Jibril ini kata kerjet benar karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malaikat Jibril sudah tahu Pak, begitu istimewa beliau. Yang dikagetkan adalah sebuah sendal. Senal pek kasoko Nabi Muhammad norok ngaber Pak sampai ke alam ketuhanan Pak. Sendal Nabi Muhammad benih sendal selarang penaninya sambian Pak. Tandi merek benih homipet, benih peta, benih apa bata dan benih Pak. Sendal yang terbuat dari kolek na embi ketok tibi beri tale yang Nabi Muhammad. Tapi ketika sendal itu nalpek ka bereng semolja, nalpek ka soko semolja, sendal Nabi Muhammad lebih muljah dari malaikat Jibril Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mulia, sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Hadirkan dalam hati kita Nabi Muhammad. Hadirkan dalam rumah kita Nabi Muhammad. Hadirkan dalam keseharian Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan lepas daripada syariat Nabi Muhammad. Ketika kita bersambung terus dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mulia, bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Jangan. Bagaimana caranya? Ya gampang. Ya sering saya sampaikan, tak pernah pegak kalau Pak, tak kena ambu kalau mah depak kenika Pak, sampai jebol. Saya punya mulut sampai jebol, tidak akan pernah berhenti kalau mah depak. Ayo, Bu, hadirkan ajaran Nabi Muhammad dalam rumah Anda, dalam keseharian Anda, agar Anda terhubung terus dengan Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Cek mabudu PC. Boleh tak benar mabudu PC? Nah, banyak, pasti banyak jawabannya. Saya ke mau orangnya, boleh sini ya. Tobong. Pasti bodoh. Otang 1 juta, beli 1 juta teloh. Ayo oleh tak oleh. Haram tak haram. Riba tak riba? Banyak tak banyak? Banyak. Kalau tanya arwah ajaran nabi napa ajaran setan? Nah, ayo. Saya ingat hati-hati di sini. Kenapa? Ketika Anda berlaku riba, demi Allah menggugurkan semua amal ibadah. Amal Anda, doa Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lema bekto ke masjid percuma, tidak diterima. Solat sampai hancur badan Anda, tapi mensenang kape sebudu tak kira terima 1 jam Allah. Hati-hati di sini. Ini akhir zaman Pak. Orang tak sabar pun odik Pak.
Orang hidup mau gaya, pokoknya di HP, pokoknya di motor, tak tahu PC dari dimana. Tak kelar ngakan sakone ada arwah budak BPKB kak budu pas sekolah mah ada oleh bentar. Pas sekolah BPKB na oleh bentar. Boleh tak beda? Ayo sertifikat dah. Boleh bungkona mentero mangkat ke aji saya nggak baca surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Riyad. Mon kita manti boleh, pak keluar surat bungkona aja nah. Sabe patoro. Oh, tang berempat 50 juta. Iya tak napa pokoknya boleh saya 1 juta. Iya pun tak napa mangkat umroh. Le nganggo peserua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Apa tu Allah? La labbaik wala sa'daik. Tidak ada panggilan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Hajjuka mardud. Hajina beuna parcoma tu Allah ditolak. Hati-hati di sini. Harus diperhatikan baik-baik. Paham kira-kira Pak Bu? Paham. Baik. Kalau sudah menempel kepada barang yang mulia akan menjadi mulia sehingga kita disebut umat yang paling mulia ketika kita bersanding dengan Nabi Muhammad. Dikatakan apa? Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa? Karena menjadi umat Nabi Muhammad. Ini titel tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Makanya beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Baik, begitu sampai bertemu kepada Allah dalam satu keadaan yang luar biasa, Nabi merasa nikmat, tak teromole Pak, tak terok keluar boleh pun nyaman Pak. Allah oning Pak. Pas napa tuh bunda Allah? Al-halah alladzi syahadtaha al-an aj'aluka fi shalah. Hei Muhammad, keadaan yang kau alami sekarang aku jadikan dalam salat. Makanya salat itu disebut mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mensampian teropak berhubung kepada Allah, maka hendaknya melakukan salat. Bahkan summiya salatu as-salata. Kenapa dikatakan salat itu salat? Karena diambil dari kata-kata silatun. Sot lam tak marbuto, artinya hubungan, silah. Maka salat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbihi, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Membeda orang nek apa Allahu Akbar, berarti dia sedang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad inqata'at tilka silah, maka dia telah memutuskan hubungan kepada Allah. Itulah orang sekurang ajar. Maka dikatakan cubuk-cubukna manosah, cubuk-cubukna orang sesombong, orang sekurang ajar, sebengal tak sambojong. Ada orang sekurang ajar, bahkan tidak layak hidup di muka bumi ini. Abukna nongkok di atas bumi na Allah pas tak sambojong. Apa kata Allah? Sari bumi lain. Bisa sampean nyari Tuhan lain, bisa. Ayo, hati-hati, jangan main-main di sini. Coba Pak, saya mau tanya, ketika Anda main ke rumah Bapak Bupati atau bude Bapak Bupati, sagesaan sampean sedang berhubungan dengan Bupati. Berarti kan Anda melihat teman Anda sedang berhubungan dengan Bupati. Atau mosok kiai na, bodoh situng kiai. Kancana sampean ngadep ke kiainya bisa gesaan. Engki kiai anu kiai. Nah, dia sedang berhubungan. Kira-kira sampean bengal apa tidak? Sampean entare kancana yang sedang berhubungan dengan kiai atau bupati, pas takut cetak ke. Oh, aku aja gitu. Bengal sampean? Kira-kira bengal tak bengal? Ana apa tak bengal? Sengkah. Sagesaan moso bupati, sagesaan moso kiai. Lah, ini kenapa? Ketika ada seseorang yang sedang berhubungan dengan bupati, berhubungan dengan kepala desa, berhubungan dengan seorang kiai, Anda tidak berani mengganggu. Lalu kenapa ketika ada orang yang sedang berhubungan dengan Tuhannya kiai, dengan Tuhannya bupati, Anda buat main-main? Benyata-benyak bila tarawih masjid Pak, Allahu Akbar, sotok-sotokan Pak.
Allahu Akbar, tarik sokona, bodoh tak bodoh. Loh, itu orang sedang berhubungan kepada Allah, yang mana Allah Tuhannya daripada bupati, Tuhannya dari Kalebun, Tuhannya dari seorang ulama. Kalau kepada ulama kita takut, kenapa dengan Tuhannya ulama bengal? Ayo, makanya harus pahami, hati-hati. Tidak ada orang yang tidak suka dengan sholat kecuali syaitan. Hati di sini, jangan sembarangan masalah sholat. Baik, ada pukul berapa? Pukul 11 lah, pon penutup malam pon. Berema mulai nak penutup. Kalau atanya sampean, kalau atanya hoi. Orang mentak sampojeng edima kenengana. Orang ranyeng. Orang tak sampojeng edima kenengana. Neraka. Allah berfirman, fawailun lil musallin. Maka wel kenekah nyama disa dalam neraka jahanam. Satu lembah, ada lembah namanya lembah wel. Kenengan dalam neraka jahanam nyamana wel. Neraka wel atau artinya celaka ya neraka maksudnya. Celaka neraka bagi siapa? Lil musallin, kang bi orang sesambojeng. Loh, sesambojeng ki bisa masuk neraka, Pak. Yang mana mereka masuk neraka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Sema gempang kasambojeng. Masuk duhur abna ada udur. Tidak ada udur syar'i, tapi ditunda-tunda sampai para ke asar kasok. Para asar buru sambojeng. Deki masuk asar santai sampai para ke maghrib buru sambojeng. Bodoh tak bodoh? Bekto adzan ki nyaman main game. Bodoh tak bodoh? Bekto adzan ki nyaman ikut TV. Bodoh tak bodoh? Bekto adzan ki nyaman alako. Bodoh tak bodoh? Kita lihat sekarang. Fawailun, celaka, neraka orang sing gak kenekah. Boleh anda undur sholat kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur tidak boleh. Masuk waktunya nggak ada uzur sholat. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Lah, men orang sampejeng sema gempang sampejeng voi kenangan neraka berema orang setak sampe. Jelas sudah itu. Bahkan orang yang tidak sholat ini ghairu muhtaram, tidak terhormat. Dikatakan dalam ilmu fikih menbede orang. Area orang tak sampojeng, area bede pate. Dua-duanya sama-sama kehausan pelka. Hanya ada air satu gelas. Men area berika orang keneka pate mate. Men berika pate orang neka mate. Kira-kira itu siapa? Ketika orang ini tidak sholat maka beri kapate, beri ka orang kenika, tina mate tak napa. Anapa? Sebab abuna tak sampojeng. Ghairu muhtaram, tidak terhormat. Sebab ada orang si paling coba senongko ya atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kalau orang tidak sholat kenangan neraka. Allah memberikan wasiat. Ini amanah ilahiyah. Dalam surat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga abuna sampean cong, jaga ya, jaga Pak abuna sampean jaga. Wa ahlikum ben keluargana sampean jaga, binena jaga, anakna jaga dari apa? Apoi neraka. Perintahnya dari apoi neraka. Baik, pertanyaan. Kira-kira sampean andi bungko pas tau bermanter pas salamat neka carita kun saumpama bungkona sampean tau berapoi neka rajo pas sampean enggak Pak bodo apoi rajo enggak sampean bine moso anak na sampean bodo dalam kamar tedung kira-kira pandang napa jegei bungkona buna tau ber ya bine na bermah latina la tau ber bine boleh kok bodo enggak kene kah sombong jagai napa paneng jagai lho bekto sampean jagai kene ka nyedo bini napa nyaman tedung moso anak napa ari pagun paneng napa eseret anak apa eseret sopajo salamet dari apoi napa apoi dunia padahal perintahnya apoi napa
Apa neraka? Tayyib laguna deki sobu. Ha. Binena tedung mosolah anak-anak sambian. Tedung bungkona. Kira-kira jegei apa paneng? Jegei. Pas bekto jegei paku nyede. Seret napa paneng? Lho nengen neng. Are sing tedung kabir ke sobur ya. Ayo kira-kira seret napa paneng? Ada tak bengal takok kabinena. Pernah sampai seret? Pernah seret musuh lagi nah? Sobu seret enten. Oh berarti pada tedung ria geluk jadi. Lah men sampean tak jagai binena, tak jagai anakna, berarti sampean tidak menyampaikan amanatnya Allah. Sampean khianat. Orang khianat kenangan di mah. Ampun. Jangan bilang pejabat neka khianat, tahu sama pejabat, sampean kelu bermah. Ini amanat dari Allah. Sampean sore jaga binena, jaga anak-anak dari api neraka. Ajari dia pendidikan yang menyelamatkan daripada api neraka, yaitu pendidikan agama, pendidikan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi yang mengancam, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yalqallaha ahadun bidambin a'dham min jahalati ahli. Seseorang nanti tidaklah dia bertemu kepada Allah dengan membawa dosa yang lebih besar dari dosa kebodohan istri dan anak-anaknya daripada ilmu agama. Kau lebih sampean bekal mati satu aja Pak. Begitu meninggal dunia, alam barzakh selesai, kiamat, odi boleh Pak. Polok padang mahsyar satu aja kene ka abengkang. Ada sing nganggo kalampi satu aja kene ka Pak. Menghadap kepada Allah tanpa ada perantara. Ada pengacara, ada guru, ada anak, ada bine, ada laki, bidibian Pak. Satu orang menghadap satu kepada Allah langsung, satu persatu, untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya. Dan disinilah para aulia Allah bila ngeding hadis kenika nangis Pak, katakoan Pak, bermata dosa ngadep ke Allah paki ben abengkang Pak, tak kalampi sampean. Tekak mangken sampai nanti kalam pilusinan, kita ada abengkang ngadep ke Allah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah tanya, abengkang ya Rasul leki? Ya Aisyah, kejadiannya jauh lebih besar dari bengkang. Artinya apa? Tak ada orang saya sempat ngabes ke abena, boleh ngabes ke orang lain Pak. Katakuan satu juga nih ke orang lain ini Pak. Katakuan Pak. Jadi walaupun abengkang ada orang yang ngabes. Katakuan kabini Pak. Nah, ketika orang kenika ngadep ke Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya, ternyata dosa sepaling raja seegi bemanusia ngadep ke Allah bener dosa judi, bener dosa ngenom, bener dosa mabuk, bener dosa riba, mabuk PC bener. Tapi dosa apa? Dosa ketika di dunia istri dan anak-anaknya dibiarkan bodoh terhadap ilmu agama. Tak edek binena Pak, tak pernah tanya aki sampean berempat tahun abine moso binena. Pernah sampean tanya, dek sampean oneng pon dek sifat 20 dek sampean oneng dek rukunna sampujeng re berempat tepak sampujeng ngebutna dek. Coba Fatihah dek kalau ngeding aki dek tepat dek menlopot Fatihah dek saya enggak tak sah sampujeng dek dek. Pernah tanya? Tadek saya tanya aki beros gula apa? Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya ingat anak-anak Anda ajak sholat berjamaah, tunjukkan contoh yang baik. Jadi orang tua harus menjadi contoh tauladan. Bermangaji bungkona. Jadi anak-anak ngaleo pak nangkok sampejeng, pak nangkok ngaji. Nggak geneka. Hari Anda saya patang ngale pak anak asarong tak kalampi korokoan main kartu. Apa? Hati-hati di sini. Ya. Tapi di sini jarang seorang tua yang mengajak anaknya untuk sholat berjamaah, ngaji berjamaah dan lain sebagainya. Tapi saya lebih sering ngajak anak moso binina nengku TV berjamaah. Anak, melaki TV si paling rajo. Anak melaki HP, kapi melaki HP. Sehingga ketika anak tidak diberikan tauladan contoh yang baik oleh orang tuanya,
anak melihat gerakan-gerakan yang tidak jelas dalam televisi, melihat gerakan-gerakan yang tidak jelas dalam HP, gerakannya orang-orang kafir, orang apa. Akhirnya apa? Anak namole ngakui anteng-anteng, Pak. Beda tak beda? Haram. Ada tak boleh. Sampai ngaku anteng-anteng ini kan niru ke siapa? Coba anda mau tanya, niru siapa? Ayo, Nabi pakai anteng-anteng? Tidak. Sahabat pakai anteng-anteng? Tidak. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang tasyabbuh bin nisa, orang laki yang menyerupai perempuan. Tidak boleh. Bahkan juga ini sedikit kritik kalau ada madrasah-madrasah bila haflah, orang laki cek beri gincu, tak boleh. Area haflah beri gincu, beri beduk ada. Orang laki mereka ratin tak ratin, genteng tak genteng. Tak oleh orang laki, tak oleh menyerupai perempuan. Gincu neka untuk orang bini. Kau lo tak pernah gincu, keng arasai gincu, tobuk. Yang di bini kau lo. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Anda mendapatkan amanat dari Allah untuk menjaga istri, anak, keluarga Anda dari api neraka. Maka kuncinya kalau kita ingin mulia, sebagaimana sandal Nabi mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat Jibril, karena dia menempel kepada barang yang mulia, kita mendapatkan hadiah besar dari Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka sambung terus kita dengan Nabi Muhammad dengan menghadirkan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad dalam keseharian kita, dalam rumah kita. Insya Allah kita semua akan menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya di sini kami mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar karena kami malam hari ini harus lanjut perjalanan ke Surabaya. Baik, pada akhirnya diminta tadi doa penutup sekalian. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah, saya punya utang epalona sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al auladana minas salimin حافظين محفوظين باركين. اللهم اجعل أولادنا من العلماء العاملين ودعاة المخلصين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين وأمور المعهد بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.